Shalom kasih Kristus, masih dalam suasana tahun baru. Selamat tahun baru bagi saudara dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa kembali. Dalam perjumpaan ini saya ingin mengawali salam, yaitu waktunya mengalami terobosan. Diri kita yakin mengalami terobosan bila mengetahui siapa kita dalam Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sesungguhnya kuasa dan kekuatan pribadi Allah seharusnya ada pada kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita semakin mengerti bahwa Tuhan telah memberi otoritas pada kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Biarlah Engkau membawa kami semakin lebih mengerti lagi tentang rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa yang dahsyat yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa, amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema, Tuhan telah memberikan. Lukas 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kasih Kristus, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, di mana Ia mampu dan dapat mengatur setiap peristiwa demi peristiwa, persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Kita yang sudah diberi otoritas untuk mampu mengalahkan setiap peristiwa dalam hidup seringkali mengalami kesulitan untuk menggunakan otoritas tersebut. Seperti apa dan bagaimana cara kerja kuasa Tuhan yang seharusnya kuasa tersebut nyata dan mengalami kelepasan, tetapi sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih-lebih bila peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita begitu rumit dan menyesakkan. Sebenarnya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah yang memegang kendali dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Hal ini Tuhan akan lakukan secara pribadi apabila otoritas untuk menggunakan kuasa dalam menghadapi peristiwa demi peristiwa tersebut belum diberikan pada kita. Maka dengan sendirinya Tuhan akan mengendalikan atau menyelesaikannya sendiri. Banyak perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Sesungguhnya setiap perkara-perkara atau persoalan-persoalan itu pastilah kita bisa atasi karena Tuhan telah memberikan otoritas agar kita dapat menguasai dunia ini. Kemampuan untuk dapat mengatasi suatu persoalan yang ada di dunia telah Tuhan taruh dalam setiap kita. Sebagaimana burung yang telah diberi kemampuan untuk dapat terbang mengatasi persoalan-persoalan yang ada di darat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Karena saat Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan telah mengubah kita menjadi hidup secara roh, bukan secara dunia. Jadi menghadapi semua persoalan yang menimpa pada diri kita dalam menjalani hidup di dunia, Tuhan telah memberi kuasa dan kemampuan untuk dapat melampauinya. Untuk dapat mengingat kembali bahwa di dalam diri pribadi kita ada kemampuan dan otoritas yang Tuhan berikan. Penting kita untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dalam komunikasi ini kembali kita diingatkan dan diarahkan bagaimana menggunakan kekuatan Allah yang telah diberikan pada kita, yaitu dengan melekatkan pikiran, perasaan, dan perkataan pada Tuhan. Sehingga waktu mengalami terobosan setiap sisi kehidupan sudah menjadi hak kita. Kasih Kristus, kita harus tahu mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dan mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan. Saya yakin saudara dan kita pun tahu bahwa tugas dan tanggung jawab Tuhan telah Ia kerjakan dengan sempurna. Tentunya apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita jangan diserahkan kembali kepada Tuhan. Itu tandanya kita bukan seorang yang bertanggung jawab. Mari kita ingat kembali tentang otoritas agar manusia menguasai bumi. Berarti kekuatan dunia sesungguhnya ada di bawah kendali kita. Tetapi anak-anak Tuhan yang telah menerima mandat atau wewenang malah mengalami hal sebaliknya, yaitu dunia menguasai mereka.
bukan dunia yang seharusnya tunduk atas perintah atau komando anak-anak Tuhan, melainkan anak-anak Tuhan tunduk terhadap keinginan dunia, sehingga anak-anak Tuhan mengikuti komando atau keinginan dunia. Bila kita memahami rencana awal Tuhan dan memahami siapa diri kita di dalam Tuhan, tentunya akan sangat percaya bahwa otoritas yang diberikan bukan otoritas yang tidak memiliki kuasa. Kekuasaan yang kita terima dan gunakan tentunya atas nama pribadi Tuhan yang telah memberikan kuasa tersebut. Jadi bila kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apapun rintangan yang menghalanginya pasti akan dihalau. Kekasih Kristus, apa yang kita rencanakan selama semua itu seperti yang Tuhan tugaskan dan rencanakan untuk kita lakukan, selama itu pula Tuhan menolong, membela, dan menyertai. Karena rencana Tuhan bukanlah rencana yang mendatangkan yang tidak baik. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Bagaimana? Masih ragukah akan otoritas yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan telah memberikannya. Janganlah pernah kita menyerah dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan jangan sekali-sekali kita salah menggunakan otoritas di luar dari rencana Tuhan. Mari hadapilah setiap peristiwa yang menimpa kehidupan kita. Tuhan telah memberikan otoritas pada kita. Gunakan kuasa tersebut karena waktunya tahun ini kita menerima terobosan di setiap kehidupan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaannya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Di awal tahun ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu, di mana firman yang penuh kuasa itu tidak membuat keadaan umat-Mu menjadi goyah dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Karena Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami Tuhan, biarlah kami dapat menggunakan kuasa itu sebagaimana apa yang telah direncanakan oleh Engkau. Tuhan, kami rindu bahwa tahun ini kami mengalami terobosan-terobosan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di setiap sisi kehidupan kami menerima terobosan-terobosan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, bersama kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa like, share,